teman-teman, selamat datang kembali di channel Oliver MV. Apa kabar kalian semua? Gua harap siapapun, kapanpun, dan dimanapun kalian berada dalam keadaan baik-baik saja. Oke. Nah, pada video kali ini aku ingin membagikan apa ya? Ya mungkin lebih ke membagikan keseruanku kali ini ya. Keseruan San Mori kali ini, karena pada San Mori kali ini spesial banget. Aku dan Blair, kita nggak hanya Blair aja ya San Mori kali ini, kita juga saat ini barengan sama WD Garas juga dan beberapa teman-teman tim lain. Dan kita saat ini San Mori menuju ya salah satu tempat wisata sih, tempat wisata di Kulon Progo. Untuk tempatnya aku nggak tahu di mana, ini aku ngikutin aja. Anak-anak pada kemana aku nggak tahu juga ini tujuannya kemana. Tapi yang jelas ini seru banget sih. Kita ngelewatin kayak apa ini ya, perkampungan gitu, dan ini walaupun terlihat panas, ini adem loh, suhunya lumayan adem. Ya mungkin masih pagi juga ya. Dan ini jalannya juga lumayan menanjak. Aku nggak tahu ini motor bakalan kuat atau enggak. Ya harusnya kuat-kuat aja sih. Seru sih riding kayak gini, rame-rame. Dan ada CBR 250RR di sebelahku kali ini. Suaranya enak sih. Tapi balik lagi sih, aku untuk suara aku lebih jagoin Ninja sih untuk suara. Tapi ya CBR 250RR ini suaranya juga nggak kalah, lumayan enak. Dan yang paling overbore juga sih untuk pistonnya. Ya pengen sih, ya ntar lah kapan-kapan nambah motor lagi. Ya kemungkinan aku bakalan nambah motor 250. Pengennya sih ngambil CBR sih, karena melihat dari fiturnya, terus untuk mesinnya juga ya sangat menggoda sih untuk dimiliki CBR 250RR. Ya masih dilema sih aku antara pengen R25 gitu atau CBR. Tapi lebih pengen ke CBR sih, karena kenapa aku nggak nggak menjadikan R25 sebagai pilihan utama, karena menurutku R25 itu untuk genrenya bukan ke motor sport sih, dia lebih ke sport touring gitu. Kenapa aku bilang kayak gitu? Karena pertama untuk posisi riding R25 itu cukup nyaman, dan ya bisa dikatakan itu untuk sport touring sih, bukan untuk sport yang peruntukannya untuk sirkuit gitu, enggak. Bisa dilihat juga untuk suspensi upside down-nya itu jauh lebih panjang dan lebih tinggi dibanding R15. Nah jadi ya, waduh, buset, kenceng kali itu Scoopy. Wih gila sih, itu cewek loh yang bawa Scoopy, kenceng juga. Saya sampai mana tadi ya? Sampai oh ya R25 ya. Aku pernah nyoba beberapa R25, entah itu R25 yang V1 dan V2. Untuk posisi ridingnya jujur aja aku senang, aku suka untuk posisi ridingnya, nggak nunduk-nunduk banget, nggak senunduk R15 V3 ini. Tapi karena aku ya yang lebih suka yang posisi ridingnya yang nunduk, pegel dan nggak nyaman gitu, jadinya R25 jadi pilihan nomor sekian sih. Untuk pilihan nomor pertamanya tetap CBR 250RR. Nah itu untuk posisi riding ya. Untuk hal-hal yang lain kayak misalkan apa ya, mesin deh. Kita ngomongin konfigurasi mesin R25 sama CBR 250RR. Ini pendapatku aja, murni dari pendapatku aja, dan mungkin bisa jadi pertimbangan juga buat teman-teman yang mungkin lagi dilema antara milih R25 atau CBR 250RR. Untuk konfigurasi mesinnya antara CBR dan R25,
CBR itu lebih overboard, jadi dia lebih ke apa ya, lebih ke performance sih, peruntukan mesinnya. Dan R25 itu bisa dikatakan kurang overbore. Mesinnya udah dikategorikan overbore, tapi kurang overbore dibandingkan untuk ini ya, untuk CBR ya. Jadi kalau kita bandingin antara CBR dan R25, mana yang lebih overbore? Ya tetap lebih overbore CBR-nya. CBR itu berapa ya? 6 gitu, 6 mili kayaknya. Kalau R25 tuh masih 5 mili untuk diameter pistonnya. Nah, tapi balik lagi, kalau misalkan teman-teman masih merasa cukup lah untuk diameter 5, toh juga misalkan daerah teman-teman kayak gini sekarang nanjak-nanjak, yang apa ya, pokoknya bukan diperuntukkan untuk mesin-mesin overbore yang overbore banget gitu ya. R25 pilihannya cukup bijak. Kita kayak dulu, kenapa R25 pilihannya cukup bijak. Pertama, nyaman, seriusan. Kalau teman-teman juga pengennya nyari motor sport yang mau dipakai untuk touring pun, R25 cukup apa ya, cukup menarik sih untuk jadi pilihan. Nah, kenapa begitu? Karena pertama posisi ridingnya lagi ya, balik lagi ke posisi riding. Posisi riding R25 itu nyaman banget. Jadi kalau kita perjalanan jauh gitu, itu nggak bakalan pegel sih. Apalagi yang ini, yang versi satunya itu, nyamannya minta ampun. Aku pernah nyoba itu motornya Mas Satya. Aku pernah nyoba itu, enak sih untuk posisi ridingnya, enak. Ya walaupun juga untuk V2-nya udah under yoke ya untuk stangnya, tapi tetap masih bisa aku kategorikan nyaman banget untuk posisi ridingnya. Terus apa lagi ya, pembahasan antara dua motor itu, untuk apa ya, tampilan mungkin ya. Tampilan dua-duanya keren, dua-duanya udah cukup bagus. Aku suka untuk tampilan dua-duanya, aku udah lumayan suka. Cuman agak sedikit ganjel di R25. Nah, kita bahas untuk R25 versi 1 dulu nih ya. Nah, aku tuh nggak suka yang modelan motor atau fairing motor ya, yang nggak ada kayak apa ini, kayak penyangganya gitu. Jadi dia benar-benar full apa sih namanya nih, visor ya, full visor gitu naik ke atas. Aku nggak suka. Aku lebih suka yang ada kayak kerangkanya gini, kayak R15 gini. Aku lebih suka yang kayak gitu. Sama CBR juga ada kerangkanya ya. Dan apa ya, menurutku R25 versi 1 itu mukanya itu kayak apa ya, kayak alien gitu. Ya makanya aku gak terlalu suka untuk R25 versi 1 sih. Dan harganya juga lumayan cukup menggoda sih untuk tahun sekarang. Cuma balik lagi, karena aku gak suka sama bentukannya, jadi ya aku gak milih R25 versi 1 gitu. Nah, untuk R25 versi 2 itu udah lumayan cukup bagus. Bentukan apa, fairingnya udah lumayan cukup bagus. Cuman di beberapa sudut ya, di beberapa apa ya, penempatan gitu, lampu depannya itu kayak gimana ya, kayak black gitu loh. Tahu black nggak sih? Kayak ya nggak enak dilihat aja sih untuk matanya. Tapi ini murni pendapatku ya, untuk tampilan dari R25. Untuk CBR gimana ya? CBR udah lumayan cukup bagus. Dan nah, yang ini sih, yang versi terbarunya ini yang lumayan aneh di mataku ya. Jadi aku bukannya muji CBR banget, cuman ya itu
apa yang aku lihat, apa yang menurutku bagus ya aku bilang bagus, apa yang menurutku gak bagus ya tetap aku bilang gak bagus gitu. Nah, untuk CBR 250RR yang terbaru saat ini nih, jujur aja aku nggak suka sama bentukan firingnya. Apa ya bentukannya itu? Kalau kalian penggemar One Piece ya, kalian mungkin tahu King. King itu kayak apa ya? Kayak tangan kanannya Kaido gitu. Saat dia narik kepalanya itu, nah kayak gitu kelihatannya untuk bentukan kepala CBR 250RR yang terbaru kayak gitu. Jadinya kayak aneh aja gitu di mataku. Aku lebih senang untuk CBR yang ya keluaran-keluaran lama sih dibanding yang keluaran-keluaran terbaru. Ya itu untuk segi tampilannya gitu. Terus dalam segi apa lagi ya, rangka mungkin ya, rangka. Nah kalau untuk urusan rangka aku lebih suka untuk bentukannya ini sih, CBR sih, karena ya walaupun dia teralis gitu, teralis atau apa sih namanya, pokoknya bukan delta box ya, tapi bentukan dari sasisnya CBR itu ya mirip-mirip delta box sih. Ya tinggal di ini aja, tinggal dikasih plat gitu, plat tipis, itu udah jadi delta box ala-ala udah. Terus apa lagi ya antara dua itu? Wow, Oh my god! Wow! kita disalip Harley coy. Apa ya kalau ngomongin, nah kita ngomongin Harley aja deh dibanding ngomongin CBR sama R25. Pusing ya sambil aku mikir-mikir juga yang apa ya yang bakal aku pengen sampaikan ke teman-teman itu. Kita bahas Harley dulu deh. Nah, Harley yang baru lewat tadi, apa ya yang pengen aku bahas tadi ya, sampai lupa aku. Oh ya, suara Harley aku nggak tahu Harley itu gimana, aku juga nggak ngulik-ngulik banget soal mesinnya Harley ya. Cuman suaranya itu spesial banget tuh, rasanya tuh kayak apa ya, galak gitu. Nah ini mumpung kelihatan nih untuk R25 versi 1 dan versi 2 nya tadi barusan lewat. Nah untuk R25 versi 2 kalau dilihat dari samping agak ke belakang dikit gitu, ya itu keren, bentukannya itu keren gitu, tapi agak samping tapi depan dikit, nah itu agak aneh itu untuk lampu depannya ya. Tapi kalau misalnya teman-teman tidak masalah dengan bentukan kayak gitu ya nggak apa-apa sih, atau juga mesinnya bagus-bagus aja. Nah ini nih K25 kayak gini, nah ini keren bentukannya kalau dari samping gini. Coba kalau kita agak ke depan dikit, nah terus lihat sampingnya, waduh kayak gimana gitu. Nah jadi intinya di video kali ini antara CBR sama R25 itu ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi kembali lagi ke teman-teman mau milih CBR 250RR atau R25, karena antara kedua motor ini tuh menurutku pribadi genrenya beda sih, jadi nggak bisa kita bandingin head to head. Oke, untuk video kali ini mungkin sekian dulu ya. Untuk video kali ini jangan lupa like, comment, and subscribe. Share juga ke temannya, pacarnya, orang tuanya, atau siapapun lah yang menurut kalian membutuhkan video-video dariku. Silahkan di-share. Sampai ketemu lagi di video berikutnya, and ciao.